Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, shalom saudara-saudara semua, selamat hari Minggu. Ya, apa kabarnya semua? Aku harap kita semua terus aman dalam perlindungan Tuhan, amin. Aku harap kita semua terus dipenuhi oleh kasih, sukacita, damai sejahtera, ketenangan daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin goncangan atau masalah atau pergumulan, tapi aku berharap, aku percaya kita semua bisa terus percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Amin. Oke, kalau misalkan kita semua udah masuk ke dalam link ibadah hari ini, aku mau encourage kita semua buat yuk kita sama-sama kasih sikap posisi yang terbaik untuk Tuhan. Kita fokus yang terbaik, kita kasih fokus kita yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lagi peduli notifikasi atau hal-hal yang lain. Biar sungguh hari ini saat kita ibadah, walaupun mungkin kita sendiri gak ada yang lihat, tapi biarlah kita bisa benar-benar terus kasih hati yang terbaik untuk Tuhan. Dan biar sungguh di setiap rumah-rumah yang ada kita bisa tetap merasakan hadirat Tuhan itu sungguh nyata di setiap rumah-rumah kita. Amin. Oke, sebelum kita mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama satukan hati kita, ya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah kumpulkan setiap kami bersama-sama ya Tuhan via YouTube ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih untuk penjagaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan yang telah Engkau beri. Kalau hari ini Tuhan kami
diberikan satu kali lagi kesempatan kami bisa mau sama-sama beribadah bersama Engkau, merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam ibadah, kami minta ampun atas setiap dosa pelanggaran setiap kami. Tuhan, biar Engkau yang sucikan kuduskan tubuh jiwa roh kami, hati, pikiran, pendengaran, penglihatan setiap kami. Ya Tuhan, ampuni kami untuk segala hal apapun yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu, baik itu sengaja maupun gak sengaja ya Tuhan. Biar Tuhan pada hari ini, pagi hari ini, kalau kami mau beribadah bersama-sama merayakan kebaikan-Mu Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya bisa kedapatan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, yang bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar Tuhan sungguh Engkau yang terus mampukan kami, biar kami bisa terus menjaga fokus kami ya Tuhan dalam Engkau, dan biar walaupun mungkin kami gak bersama-sama, tapi biar hadirat-Mu bisa tetap tercurah di setiap rumah demi rumah yang ada ya Tuhan, di setiap tempat demi tempat yang ada. Biar Engkau yang jamah setiap hati yang ada, Engkau yang penuhi setiap hati yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita semua siap untuk sama-sama bangkit untuk Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama bangkit di akhir zaman ini, kita mau berikan yang terbaik terus untuk Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berpenuh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berpenuh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua sama-sama tepuk tangan yuk. Kemuliaan-Nya bukan bangkit, Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku
Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan lebih lagi. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Para papa-papa-papa, para papa-papa-papa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya penebus yang mengalahkan maut. Dia bangkit dan hidup. Semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Para papa-papa-papa, para papa-papa-papa, para papa-papa-papa, para papa-papa-papa, para papa-papa-papa. Semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa-papa-papa, para papa-papa-papa, para papa-papa-papa. Haleluya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Bapa. Hari ini kami hadir ya Bapa. Kami datang ke dalam altar-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku.
bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat dan tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia yang mengubahkan hidup kita. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya Bapa, kami datang di waktu ini, di ibadah pada hari ini ya Bapa. Kami datang, Tuhan, kami memohon ampun untuk setiap kesalahan kami, untuk setiap pelanggaran kami ya Bapa. Jika mungkin kami menjauh ya Bapa dari Engkau, kami menjauh dari kasih-Mu, kami menjauh daripada pandangan-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, jika jalan yang kami lalui sudah begitu salah, Tuhan, kami tahu satu-satunya sumber pengharapan kami yaitu Engkau ya Yesus. Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan untuk mengubahkan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu terbuka lebar bagi kami. Sesulit apapun, sesusah apapun, jika mungkin dunia sudah menolak kami, dia sudah membuang kami ya Bapa. Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu Tuhan seperti pintu yang selalu terbuka untuk kami kembali ya Bapa. Tuhan, kasih-Mu begitu hangat Tuhan, yang boleh kami rasakan Tuhan setiap kami kembali, kami mencari Engkau Tuhan, kami menemukan Engkau ya Bapa. Kami merasakan kasih yang gak pernah kami temukan dimanapun itu ya Bapa. Tuhan, ampuni kami jika mungkin kami terdistrek oleh dunia, terdistrek oleh kesibukan kami, oleh hal-hal yang ditawarkan dunia, setiap pemikiran demi pemikiran, ketakutan demi ketakutan ya Bapa. Tuhan, kami datang di ibadah hari ini ya Bapa. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan,
Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami muliakan, Engkau Allah yang kami agungkan. Kami sujud di altar-Mu Tuhan, menyembah Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, biar hidup kami bukan berbicara tentang diri kami lagi ya Bapa, tapi semua berbicara tentang Engkau ya Bapa. Ubahkan ya Tuhan luar dan dalam. Mari semua jemaat kita menyembah Tuhan. Jangan batasi diri kalian saat ini, meskipun hanya lewat online, hanya lewat virtual, tapi kita semua sama-sama percaya bahwa Tuhan hadir saat ini. Di setiap rumah demi rumah, di tempat manapun itu kalian menyaksikan ibadah ini, kalian mengikuti ibadah ini, percayalah di situ Tuhan hadir, Tuhan menjamah. Ya Allah, bala 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 bala. Ya de 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 de. Yang lain. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu, anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kita menjadi baru dan penuhi hati setiap kita dengan kasih. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari nyanyikan dengan lebih sungguh. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Salam terima kasih Tuhan. Salam jumpa dengan saya Himawan dan senang sekali saya bisa melayani Anda pada ibadah hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang luar biasa, di mana kami memuji menyembah Engkau, dan sebentar kami merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan, supaya apa yang disampaikan tidak hanya dimengerti, tapi juga dengan kuasa Roh Kudus, mampu dilakukan oleh setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, kita saat ini berada dalam suasana di mana masih banyak ketidakpastian.
Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti kapan pandemi ini akan berakhir, kapan semuanya akan dilonggarkan sehingga kita bisa beraktivitas. Tapi satu hal yang pasti, mungkin kita tidak bisa seperti dulu lagi sebelum pandemi ini berlangsung. Dan satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan di sini pagi ini, saya Himawan Hadiraharja, mengingatkan kita semua pada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hari-hari di mana keluarga dikumpulkan menjadi satu oleh karena pandemi ini, dengan berbagai pembatasan yang ada. Seharusnya keluarga menjadi keluarga yang lebih harmonis. Seharusnya di kesempatan di mana keluarga bisa saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Seperti yang Tuhan kehendaki, di mana memang Tuhan menciptakan institusi keluarga sebagai tempat untuk pembentukan, tempat pemrosesan, tempat di mana sebelum seseorang berada dalam gereja, sebelum seseorang bersosialisasi, dia sudah mengenal nilai-nilai, dia sudah mengenal prinsip-prinsip yang dia dapatkan dan dilatihkan di dalam keluarga. Saudara terkasih dalam Kristus, dalam Maliaki pasal 2 ayat 15-16 jelas sekali di sana Tuhan punya satu visi yang sangat besar di dalam keluarga. Dari kesatuan seorang pria dan wanita, Allah menghendaki ada keturunan ilahi, ada satu generasi yang mencerminkan karakter-karakter Kristus. Dan untuk bisa melakukan ini, maka firman Tuhan melalui Nabi Maliaki mengatakan, jangan terjadi ketidaksetiaan seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Jangan ada perceraian dan juga jangan ada kekerasan. Tetapi sayangnya hari-hari ini, saudara terkasih dalam Kristus, justru dalam kenyataannya ada banyak konflik demi konflik, ada banyak masalah demi masalah, ada pemulihan demi pemulihan yang harus dilakukan di dalam setiap keluarga. Bidang Research Center, satu lembaga Kristen yang melakukan survei-survei kekristenan, tahun 2018 pernah merilis satu survei di mana beberapa di antaranya saya kutip hasilnya adalah 73,1% anak muda mengenal Tuhan Yesus dari orang tuanya. 43,1% memilih orang tua sebagai pihak pertama yang mereka cari bila mereka ada masalah. Hanya sayangnya, hanya 20% dari anak muda Kristen ini yang mengaku benar-benar dekat dengan orang tuanya. 9,8% bahkan pernah melarikan diri dari rumah. Hampir semuanya terkait dengan masalah keluarga. Bahkan 14,2% berpikir untuk bunuh diri. 3,5% diantaranya bahkan sudah mencoba membunuh diri. Ini semua anak-anak muda Kristen. Bukan petobat baru, mereka sudah banyak tertanam di gereja, bahkan sudah melayani. Ada mungkin mengatakan, oh Pak Himawan, itu kan survei 2017-2018. Saya kutip lagi hasil survei Bidang Research Center yang dilakukan bulan Januari dan Februari 2021 di 33 provinsi. Saya kutip beberapa hasilnya berkaitan anak muda. Yang pertama, 1 dari 4 anak muda Kristen di Indonesia sering merasa dirinya tidak berguna. 2 dari 3 anak muda Kristen di Indonesia belum bisa menerima kekurangan yang ada dalam dirinya. 1 dari 3 anak muda Kristen di Indonesia masih merasa sulit mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepadanya atau kepada keluarganya. Bahkan 1 dari 3 anak muda Kristen di Indonesia menganggap bahwa untuk menyelamatkan, untuk masuk surga, untuk menerima keselamatan, cukup berbuat baik saja. Bahkan 1 dari 4 anak muda Kristen mendukung pernikahan beda agama. Saudara terkasih dalam Kristus, inilah kenyataan di negara kita. Ini bukan di negara lain. Ini kondisi anak muda di Indonesia, anak muda Kristen di Indonesia. Anda mungkin mengatakan begini, oh mungkin karena sosial media, mungkin karena teman-temannya, bukan pengaruh dunia, karena game semuanya. Tapi sebagai hambanya saya ingin mengatakan begini, dunia bisa membuat anak kita terhilang dalam tanda kutip. Tetapi yang jauh lebih berbahaya adalah ketika anak kita terhilang, justru saat dia masih bersama-sama dengan kita. Saudara terkasih dalam Kristus, di masa pandemi ini yang seharusnya ada banyak waktu untuk keluarga, ada banyak waktu untuk orang tua bercengkrama dengan anak. Tetapi justru yang terjadi banyak masalah. Justru yang terjadi banyak orang tua mulai angkat tangan, mulai kerepotan. Bahkan tidak sedikit orang tua yang mulai mengkonseling
berkonseling, maksud saya. Bagaimana ini menangani anak saya? Nah, saudara terkasih, Anda mungkin mengatakan begini, Pak Him, kan anak-anak bersama dengan kami. Anak-anak kan ada di rumah. Apa sih bisa membuat anak kami terhilang? Kok bisa ya dia lost? Saudara terkasih dalam Kristus, dalam Lukas 15 seringkali banyak hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan bahwa anak hilang itu adalah si bungsu. Tetapi kalau ada terlalu lebih lanjut, Anda lihat ketika si anak sulung melihat saudaranya pulang, ternyata dia mengungkapkan satu kenyataan yang kemudian menyadarkan kita semuanya bahwa sesungguhnya yang terhilang bukan cuma anak bungsu, anak sulung pun ternyata juga hilang. Padahal dia ada bersama dengan keluarganya, tapi dia tidak menyadari bahwa dia adalah seorang anak. Dia masih bisa iri, bahkan dia mempertanyakan kebijakan dari orang tuanya. Saudara terkasih dalam Kristus, sampai hari ini ada satu hal yang sangat ironis. Ketika anak kita yang masih bersama dengan kita justru malah terhilang. Terhilang mungkin secara fisik mereka ada di rumah, tetapi secara koneksi mereka tidak lagi terkonek dengan Anda. Mungkin mereka masih berada di rumah. Ya, oke lah, mereka masih menjalani ibadah hari Minggu. Tapi ya, sambil nonton ibadah, pikirannya menerawang kemana-mana. Bahkan tidak sedikit orang tua yang terkejut dengan statement-statement anaknya yang ternyata sudah tidak lagi benar-benar memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus, Anda mungkin bertanya, apa yang membuat anak saya terhilang, Pak? Kapan kita bisa membuat anak kita terhilang ketika di rumah bersama dengan kita? Yang pertama, anak kita bisa terhilang karena kita tidak membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Charles Spurgeon, seorang penginjil hamba Tuhan yang luar biasa, berkata begini, bagaimana kita bisa melihat kerajaan Tuhan bertumbuh dan berkembang saat kita yang adalah murid-muridnya tidak mengajarkan Injilnya kepada anak-anak kita. Saudara terkasih dalam Kristus, banyak orang tua yang masih berpikir bahwa, oh itu pekerjaan guru sekolah minggu. Orang tua cukup menyediakan fasilitas, orang tua cukup memberikan encouragement, dorongan. Tapi rasanya orang tua nggak perlulah ngajak diskusi soal khotbah hari Minggu. Nggak perlulah orang tua sharing tentang kekuatan doa misalnya. Karena merasa itu sudah tanggung jawab guru sekolah minggunya. Saudaraku, jangan sampai anak kita tidak mengenal Kristus oleh karena kita. Atau dengan kata lain saya mau ngomong begini. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita tidak datang kepada Tuhan. Kalau dalam Markus pasal 10, kalau Anda perhatikan baik-baik, ayat 13-14, di situ digambarkan, yang menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus, justru murid-muridnya. Bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat, bukan umat Israel. Justru murid-murid Yesus yang menghalang-halangi. Saudara terkasih dalam Kristus, jangan sampai Anda dan saya sebagai orang tua justru menjadi penyebab anak-anak kita tidak datang kepada Tuhan. Oleh karena kita tidak mengasihi mereka dengan tulus. Oleh karena kita memberikan satu dorongan dengan cara yang salah. Kita sering melukai, sering menyakiti. Kita ingkar janji. Atau bisa juga dengan kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita sering berpesan mereka melakukan firman Tuhan, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Kita juga bisa membuat anak kita terhilang ketika kita sedang membangun relasi yang dekat dengan anak kita. Bagi mereka sulit membayangkan membangun hubungan dengan Tuhan. Boro-boro membangun hubungan sama Tuhan. Saya ini mau ngobrol sama papa saja susahnya nggak karuan. Sering jaka sembung, sering nggak nyambung. Kita tidak mendidik anak kita untuk mendekat kepada Tuhan. Karena kita sendiri juga tidak membangun kerohanian kita. Kita hanya sekedar ikut ibadah hari Minggu. Kita hanya sekedar mengikuti komsel atau kul. Tapi kita tidak benar-benar membangun mesbah di rumah. Selama masa pandemi ini, kami sekeluarga tiap malam membangun mesbah keluarga. Satu pesan yang sering kami ingatkan kepada anak-anak. Michael, Daniel, Jennifer, saya punya 3 orang anak. Belum tentu papi mami akan bisa temenin kalian seumur hidup kalian. Itu sudah pasti nggak mungkin. Tapi satu hal nanti, ketika papi mami sudah tidak ada, ketika kalian ada masalah, yang mungkin teman-teman nggak bisa tolong, bahkan mungkin saudara-saudara kalian sendiri nggak bisa saling tolong. Ingatlah ada satu sosok namanya Tuhan Yesus
yang selalu bisa menolong. Kita perlu perkenalkan mereka tentang kuasa doa. Kami sharing bagaimana doa-doa kami dijawab. Kami naikkan doa lagi bersama-sama. Dan kami juga berikan semangat kepada mereka. Istri saya, setiap kali anak saya paling besar mau nyetir, anak saya paling besar sudah bisa nyetir, saudara. Istri saya selalu bilang, Mike, ingat ya, sebelum mobil jalan, pegang setir, doa dulu. Kita mungkin sudah hati-hati, tapi kita nggak pernah tahu. Mungkin di jalanan nanti akan ada orang-orang yang sembrono. Kita doa minta perlindungan Tuhan. Saudaraku, hal-hal seperti ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melakukannya? Karena dunia sedang menarik anak-anak kita untuk bisa masuk dalam genggaman tangannya, supaya dia bisa bawa untuk menjauh dari Tuhan Yesus. Saudara dan saya sebagai orang tua, tugas kita adalah kita genggam tangan anak kita. Kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa pegang tangan mereka dan menuntun mereka di sepanjang hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Aduh, ayo semangat dong. Yang setuju katakan amin. Beberapa sudah mulai amin. Ya, sambil mungkin berpikir, kok tahu ya Pak Himawan saya nggak bilang amin. Haleluya, saudara. Ayo, jangan sampai kita menghalang-halangi anak-anak kita dan pada Tuhan. Gara-gara kita tidak memberi teladan yang baik pada anak-anak kita. Kita tidak punya integritas. Ngomongnya firman, nyuruh anak ikut ibadah, tapi kelakuan kita sendiri beda sekali, jauh panggang dari api. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita menghalang-halangi anak kita dan kepada Tuhan ketika kita tidak menjadi gembala yang baik. Dalam buku saya, Orang Tua Gembala yang Baik dalam Keluarga, saya mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua untuk bisa mengembalakan anak-anaknya. Yang pertama, doakan mereka. Yang kedua, jaga kekudusan hidup. Duh, Pak Himawan, apa hubungannya kekudusan hidup saya dengan anak saya? Karena ketidakkudusan hidup kita sebagai orang tua, itu bisa berdampak bagi anak-anak kita. Gara-gara kita tidak hidup dalam kekudusan, anak-anak kita, cucu kita, bisa menanggung akibatnya. Karena itu kita harus jaga kekudusan hidup kita. Tetapkan dan tanamkan nilai dan prinsip kebenaran yang mereka perlukan. Itulah cara kita bisa membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Karena ketika kita tidak melakukannya, kita sedang menghalang-halangi mereka datang kepada Tuhan. Seseorang berkata begini, berbahaya jika sampai anak kehilangan covering, perlindungan dari orang tuanya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai anak keluar dari covering orang tua justru gara-gara kesalahan orang tuanya. Jangan sampai anak memberontak, menjauh dari usaha kita untuk melindungi mereka karena kita melakukan hal-hal yang melukai hati mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, bagaimana anak bisa terhilang ketika bersama-sama dengan kita? Anak bisa terhilang. Yang kedua, ketika kita tidak menanamkan nilai-nilai kehidupan yang sangat mereka butuhkan. Selain iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang anak-anak perlu kita miliki adalah nilai-nilai dan prinsip kehidupan yang sangat mereka perlukan. Amsal 22 ayat 6 berkata begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara terkasih dalam Kristus, kita mau anak-anak kita tidak hanya Kristen KTP saja, tidak hanya sekedar beribadah di gereja saja, tidak hanya sekedar mengaku sebagai orang Kristen atau pakai atribut Kristen, tetapi mereka juga perilaku mereka, perkataan mereka, sungguh mencerminkan iman yang mereka miliki. Iman mereka kepada Kristus, ibadah mereka ditopang, dikuatkan melalui kehidupan, perilaku, perkataan, perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran yang berlandaskan firman Tuhan. Jangan sampai anak kita menjadi ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi yang baru. Cuman pinter bedah ayat, hafal ayat Alkitab, tetapi perilakunya, perkataannya tidak mencerminkan sebagai seorang yang memiliki iman kepada Kristus. Anda mungkin bertanya, nilai-nilai apa saja Pak yang perlu saya tanamkan pada anak-anak? Yang pertama soal ketertiban dan kebenaran. Truth and order. Kesalahan dan kekudusan. Kesetiaan kepada Tuhan sudah pasti nomor satu. Kesetiaan kepada keluarga sudah pasti yang berikutnya. Keunggulan dan keutamaan. Tidak
puas dengan rata-rata. Bukan berarti menjadi orang yang sangat ambisius, tetapi orangnya tidak hanya sekedar mengejar rata-rata, tapi excel sedikit lebih baik, supaya bisa menjadi terang dan garam di mana mereka berada. Ajarkan mereka nilai yang berikutnya, resilient, ketekunan dan kegigihan, tidak mudah menyerah apapun yang terjadi, supaya mereka bisa memiliki semangat seperti Kaleb, usianya 85 tahun, tapi masih mau berperang memerangi Hebron untuk merebut tanah yang Tuhan sudah janjikan baginya. Dan jangan lupa mengajarkan kepada mereka tentang kasih dan anugerah. Ya, ada aturan, ya ada ketertiban, tetapi juga ada namanya anugerah, love and grace. Pengampunan, belajar untuk mengampuni, belajar untuk cepat-cepat melepaskan pengampunan. Saudara terkasih dalam Kristus, Anda mungkin bertanya, oke Pak, nilai-nilainya sudah tahu, saya kurang lebih lah. Bagaimana cara kami melakukannya? Yang pertama, ajarkan dan sharingkan pengalaman-pengalaman kita saat bersama-sama dengan mereka. Saat makan bersama, saat nonton film bersama, saat main bersama-sama, saat berolahraga bersama. Inilah yang Ulangan pasal 6 katakan, ajarkanlah berulang-ulang tentang Tuhan. Sambil engkau berdiri, sambil engkau duduk, sambil engkau berbaring. Artinya dalam setiap aktivitas kita bersama dengan mereka, Anda tidak perlu kutip ayat, Anda cukup ceritakan bagaimana pengalaman Anda bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kuasa doa yang Anda naikkan dijawab oleh Tuhan. Dan bagaimana juga Anda pernah gagal, tapi kemudian Anda bangkit kembali. Libatkan anak dengan berbagai kegiatan rumah. Latih mereka untuk disiplin. Latih mereka untuk membersihkan rumah, membersihkan kamarnya sendiri. Cuci piring. Hal-hal seperti ini melatih mereka untuk mereka memiliki sikap kerja yang baik. Karena survei membuktikan anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga terbukti lebih sukses ketika mereka berkarir dan berbisnis nantinya. Yang berikutnya lagi, disiplin mereka dengan benar. Pendisiplinan adalah melatih anak-anak untuk taat. Taat kepada Tuhan melalui orang tua. Bukan sekedar anak-anak taat kepada kita sebagai orang tua, takut kepada kita. Tapi latih mereka untuk mentaati Tuhan melalui proses pendisiplinan yang kita lakukan dengan cara yang benar. Dan bagaimana kita bisa melatih, menanamkan nilai-nilai yang benar pada anak-anak kita, yaitu dengan kita meneladankannya. Nggak perlu muluk-muluk, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Mungkin dengan cara-cara yang simple-simple saja, misalnya, jangan langgar aturan lalu lintas. Loh, Pak, kan itu verboten. Kok kita ngelawan arus? Cuman deket kok, cuman ke warung situ sebentar, nggak apa-apa. Pak, kan kita nggak pakai helm, cuma sebentar perginya. Malah kita bertiga lagi naik motor. Udahlah, kamu cerewet amat, nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak apa-apa. Wah, ayo. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Tanpa sadar kita sedang menanamkan nilai yang keliru. Oh ya memang ada aturan, tapi kan aturan dibuat dilanggar. Oh ya memang ada aturan, tapi kalau demi kebaikan saya, demi keuntungan saya, nggak apa-apa aturannya dilanggar. Saya berharap jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, Anda boleh tengok kanan kiri dan berkata kepada anggota keluarga yang lain, yang Pak Im ceritain itu bukan jemaat kita, itu mungkin yang orang lain punya. Haleluya. Ya. Jadi kasih teladan saudara, supaya mereka punya prinsip-prinsip nilai-nilai yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Tidak hanya cukup punya iman pada Kristus, tapi perilaku perbuatan mereka juga mencerminkan karena mereka punya prinsip dan nilai yang sejalan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa anak kita bisa terhilang di rumah kita? Karena kita tidak memberikan keluarga, tidak memberikan rumah dalam pengertian suasana rumah, keluarga yang sehat dan berfungsi, yang diperlukan anak untuk mereka bisa bertumbuh dengan aman dan nyaman. Saudara terkasih dalam Kristus, bagaimanapun juga Mazmur 133, itu ya dan amin pasti bisa dialami. Tapi terlebih dulu, untuk bisa mengalami berkat kehidupan untuk selama-lamanya, harus ada kerukunan lebih dulu, harus ada kesatuan lebih dulu. Dan kerukunan dan kesatuan dalam keluarga selalu dimulai dari kerukunan kesatuan dari suami istri. Hai suami-suami, kasih istrimu dengan kasih tanpa syarat. Ya, kasih tanpa syarat itu begini. Ya sudah, aku tetap mengasihi kamu, meskipun kadang kamu menjengkelkan, meskipun kadang kamu
tidak seperti yang aku harapkan, tapi aku tetap mengasihi kamu. Karena aku mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi aku, dan aku menghormati Tuhan. Karena itu aku juga menghormati komitmen aku buat di hadapan Tuhan. Seorang istri juga berkata demikian, meskipun suamiku tidak sempurna, meskipun suamiku masih banyak yang harus diperbaiki, tetapi karena aku sudah berkomitmen di hadapan Tuhan, aku mau menundukkan diri kepada Tuhan. Bagaimana aku bisa tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan kalau aku tidak lebih dulu berlatih untuk menundukkan diriku kepada suamiku yang adalah perwakilan dari Tuhan. Meskipun dia belum sempurna, jangan diomelin, jangan dikhotbahin, cukup didoakan, dan kemudian tunjukkan sikap hati yang benar. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3, supaya tanpa perkataan, suamimu bisa dimenangkan, karena dia melihat betapa suci dan salehnya istrinya itu. Menangkan suamimu tanpa perkataan. Hai anak-anak, belajar untuk taat pada orang tua, karena dari situlah rahasia janji yang besar sekali ya engkau akan terima, yaitu engkau akan bahagia hidupmu dan panjang umurmu di dunia ini. Hormati dan taati orang tuamu selagi mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya sudah terlambat. Karena itu lakukan. Selagi Anda masih punya orang tua yang masih hidup, lakukan. Hormati mereka, taati mereka. Selama perintah mereka tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Lakukan apa yang membuat mereka bahagia. Hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Kasihi dia, rangkul dia, terima dia apa adanya. Bukan karena ada apa-apanya. Jangan cuma sayang karena anak nurutan. Jangan cuma sayang karena anakmu ranking 1, ranking 2. Meskipun dia nggak ranking sekalipun, tetap kita sayangi dia. Ada 3 kata yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak kami. Papa, mama sayang sama kamu. I love you. Aku sayang sama kamu. I'm proud of you. Aku bangga sama kamu. Dan yang ketiga, whatever happens, I'll always support you. Apapun yang terjadi, Papi akan selalu dukung kamu. 3 kata-kata yang sederhana ini, yang sering saya perdengarkan, istri saya perdengarkan pada anak-anak kami. Ini ketika mereka melakukan kesalahan pun, mereka juga terbuka kepada kami. Karena mereka tahu, meskipun mereka salah, mereka tidak akan kehilangan kasih sayang kami sebagai orang tua mereka. Yang kami siap untuk menuntun mereka, membalut mereka, dan menuntun mereka untuk bisa bangkit kembali dari kegagalan mereka. Yuk, saudara terkasih dalam Kristus, saya yakin kalau 3 hal ini Anda benahi di rumah Anda hari-hari ini. Anda mulai memperkenalkan anak-anak kepada Tuhan Yesus. Anda mulai latih anak-anakmu, menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sesuai firman Tuhan dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, Anda bangun keluarga yang sehat. Tidak sempurna, tapi berfungsi, berjalan dengan baik. Dan bersama dengan anugerah Tuhan, dengan Roh Kudus, Anda akan terus memperbaiki ini. Sehingga Anda punya keluarga yang sehat. Supaya anak-anakmu punya satu atmosfer yang sehat, membuat mereka betah di rumah. Kalau 3 hal ini dilakukan, saya yakin anak-anak kita tidak akan mudah terhilang di dalam rumah kita sendiri. Jadikan masa-masa ini sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan dan pembenahan. Agar keluarga kita menjadi lebih kuat, keluarga kita menjadi lebih baik, dan yang pasti, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Hamba telah sampaikan apa yang Tuhan suruh untuk disampaikan pada jemaat-Mu. Untuk selanjutnya aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap keluarga-keluarga yang ada, Roh-Mu yang kudus melawat mereka, menolong. Kalau ada relasi yang kurang baik, Engkau perbaiki Tuhan. Biarlah mereka boleh saling merendahkan diri, saling meminta maaf, saling minta ampun, dan saling mengampuni. Ada rekonsiliasi, ada perubahan, ada kerukunan yang mulai dibangun dalam nama Tuhan Yesus. Tolong setiap orang tua untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi anak-anaknya. Tolong setiap anak untuk bisa memahami bahwa di balik aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tuanya, ada kasih di sana, ada perlindungan, usaha untuk melindungi di sana, sebagai tanggung jawab mereka sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini. Dan aku berdoa untuk para suami istri, Tuhan mereka boleh meredam ego mereka, meredam Tuhan ambisi dan kesombongan mereka, saling merendahkan diri dalam kasih Kristus, supaya mereka bersama-sama bergandengan tangan, mereka boleh bersatu hati, membesarkan anak-anak mereka, dan bersama-sama mereka juga boleh menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena kami percaya Tuhan, ketika mereka bersehati, bersepakat, ketika mereka hidup dalam kerukunan, Tuhan perintahkan berkat kehidupan, bukan hanya bagi generasi sekarang ini, tapi juga generasi-generasi yang mendatang. Dari setiap keluarga,
yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba masih berkata-kata, Roh-Mu yang kudus terus bekerja, meteraikan setiap firman Tuhan yang ada. Dan tolong setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja-Mu ini, untuk mereka menjadi keluarga yang lebih baik, lebih kuat, sehingga membangun gereja yang kuat, gereja yang berdampak, gereja yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita bawa persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Dia. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah, kepercayaan yang Kau berikan bagi kami melalui harta kekayaan yang Kau titipkan kepada kami. Dan saat ini, kalau kami ingin membawa persembahan kami yang terbaik bagimu, kuduskanlah dan pakailah untuk membangun kerajaan di muka bumi ini dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau Tuhan yang memakai kehidupan kami terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau yang kuduskan persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur
bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.